Halo teman-teman, dimanapun kalian berada, pada hari ini kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau siapin hati kita mau siapin hati kita yang terbaik untuk kita sama-sama menyembah Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Shalom Joygen. Apa kabarnya teman-teman semua? Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau serius ya Ci, kita mau mengucap syukur kalau Tuhan itu baik banget buat kita. Selamanya Engkau adalah Tuhan kami, di sepanjang hidup kami. Kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. You are forever in my heart. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me with your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Bersama katakan, I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting
rasakan Tuhan. Setiap harinya, setiap menitnya, setiap detiknya Tuhan. Kasih-Mu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah, bersorak untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk keajaiban Kau Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Oke, siap ya Ci? Kita untuk sama-sama memuji nama Tuhan. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan. bersyukur punya Allah yang begitu hebat. Kami menyerahkan setiap kehidupan kami Tuhan di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, yang penuh keajaiban. Sebab Tuhan janji-Mu Tuhan yang kami percaya, janji-Mu ya dan amin. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku.
setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kalau sampai pada saat ini Tuhan kami boleh beribadah Tuhan, walaupun melalui online Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara-saudara, apa kabarnya? Saya percaya bahwa hari ini saudara dan saya tetap luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Oke, jadi pada saat Allah menebus kita, Allah tidak sekedar menebus kita hanya untuk masuk surga. Tetapi Allah menginginkan kita untuk melakukan sebuah pekerjaan yang besar yang Allah titipkan kepada kita. Pertanyaannya, apa rencana Allah yang besar itu? Oke, jadi malam ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh yang cukup terkenal di dalam Alkitab. Berikut ini kita akan lihat sedikit biodata tentang tokoh tersebut. Jadi malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Paulus. Paulus adalah seorang Farisi yang adalah anggota partai yang paling kuat dalam nasionalisme Yahudi. Paulus adalah seorang Yahudi dari Tarsus Kilkia. Paulus belajar dari Gamaliel, guru tertinggi. Yang menarik dari Paulus adalah ia seorang pembunuh menjadi pengikut Kristus. Jadi malam hari ini kita akan bersama-sama belajar dari sebuah kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Baik, saya akan membacanya buat saudara-saudara semua. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Oke saudara-saudara, jadi pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Dan saya beri judul ketaatan yang sejati. Nah, ketaatan yang sejati adalah menularkan love God. Nah, prinsip Alkitabnya seperti ini saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Jadi di sisi lain, Paulus menekankan kata oleh karena itu. Untuk menunjukkan bahwa nasihatnya di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1 dibangun berdasarkan teologi atau pengajaran dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-11. Untuk menasihati saudara-saudara seimannya yang ada di dalam kota Roma. Jadi selama Paulus hidup, Paulus terus mengerjakan pekerjaan besar yang Allah titipkan kepada Paulus. Oke saudara-saudara, jadi nasihat Paulus adalah mediator kebenaran Tuhan. Dan itu jauh lebih tinggi dari otoritas manusia. Jadi Paulus menasihati saudara-saudara seimannya di kota Roma. Dan itu berdasarkan pada kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan cinta Tuhan. Jadi apa yang kita pelajari dari Paulus? Nah, ini yang saya dapatkan saudara-saudara. Ketaatan yang sejati adalah menularkan love God kepada tiap-tiap orang yang kita jumpai. Dan kalau ketaatan kita tidak menularkan love God, maka ketaatan kita menjadi sakit, dingin, dan kehilangan pengaruh. Jadi di dalam sebuah buku yang cukup terkenal dan bahkan sangat laris yang berjudul The 7 Habits of Highly Effective People, 7 kebiasaan manusia yang paling efektif yang ditulis oleh Stephen Covey. Ia menulis seperti ini. Love adalah kata kerja. Oleh sebab itu, love adalah sesuatu yang kita lakukan, pengorbanan yang kita buat, pemberian diri kita, dan mengosongkan apa yang kita punya untuk orang lain. Jadi pada saat kita berhenti menularkan love God, maka ketaatan kita
menjadi sombong, mati, dan tidak menular terhadap orang lain. Di dalam buku yang berjudul The Leader of Divine Ascent yang ditulis oleh John Climacus yang sangat berpengaruh di abad ke-5 dan di abad ke-6, ia menulis seperti ini. God is love. Allah adalah kasih. Jadi pada saat kita berbicara tentang kasih, kita sedang berbicara tentang pribadinya Allah. Pada saat kita sedang berbicara tentang pribadinya Allah, kita sedang berbicara tentang kasih. Jadi love adalah natur dari Allah atau pribadi Allah sendiri. Mengapa pribadi Allah? Karena Allah adalah kasih. Oleh sebab itu, Paulus selama ia hidup, ia terus mengerjakan love atau menularkan kebaikan kepada orang-orang yang ada di kota Roma. Dan itu yang Paulus lakukan selama Paulus hidup. Oke saudara-saudara, Paulus adalah seorang pembunuh menjadi pengikut Kristus. Paulus telah mengosongkan apa yang ia punya untuk memimpin tiap-tiap orang kepada hidup kudus. Nah saudara-saudara, pada tanggal 10 September tahun 1946, ada seorang wanita yang berumur 50 tahun mengabdikan dirinya untuk melayani kaum miskin. Dan selama ia hidup, ia terus melayani orang miskin. Nah, siapa namanya? Dia adalah Mother Teresa. Dia adalah Bunda Teresa. Bunda Teresa adalah seseorang yang menaruh hatinya untuk melayani orang-orang miskin. Jadi, selama Bunda Teresa hidup, Bunda Teresa terus menularkan apa yang dia punya untuk orang-orang miskin. Jadi berbagi dengan mereka, mengajarkan mereka, dan menularkan love God. Dan Bunda Teresa mengatakan seperti ini. Pada saat kamu mengerjakan pekerjaan Tuhan, mungkin pekerjaan Tuhan itu sama seperti satu tetes embun di tengah-tengah samudra. Dan tidak ada orang yang memperhatikannya. Tetapi pada saat saudara-saudara mengerjakannya dengan setulus hati, Tuhan perhatikan dan Tuhan berkati. Jadi kesimpulannya apa? Pada saat kita belajar dari Rasul Paulus tentang menularkan love God kepada tiap-tiap orang yang kita jumpai. Jadi ini saudara-saudara, mengosongkan apa yang kita punya buat orang lain. Berikan apa yang kita punya buat orang lain. Apa yang harus kita berikan? Kalau kita punya waktu, berikan waktumu untuk dia. Kalau kita punya senyuman, berikan senyuman untuk dia. Kalau kita punya sesuatu yang lebih, berikan untuk dia. Dan sekali lagi, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Dan pada saat teman-teman atau saudara-saudara semua melakukan hal demikian, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan pasti bekerja sama dengan teman-teman dan memberkati apa yang teman-teman lakukan. Jadi poin 1 kita belajar tentang menularkan love God. Kita sudah belajar poin yang pertama. Sekarang kita akan masuk di dalam poin yang kedua. Poin kedua adalah ketaatan yang sejati adalah menularkan holy life. Nah, prinsip kebenarannya seperti ini saudara-saudara. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi saudara-saudara, kata pertama yang perlu diamati ialah kata mempersembahkan. Kata ini di dalam bahasa asli dikatakan parastesai. Arti kata ini adalah to be present, standby. Ini berarti setiap orang Kristen dituntut untuk menyerahkan hidupnya kepada Tuhan secara terus-menerus. Dan ini merupakan suatu proses, bukan sesuatu yang terjadi sekali dan setelah itu tidak lagi. Nah, dengan demikian, sebagai orang percaya yang telah menerima anugerah Tuhan,
kita diwajibkan untuk hidup kudus dan melakukannya. Maksudnya hidup kudus dan melakukannya itu seperti apa? Nah, saya membagikannya menjadi 2 kelompok. Yang pertama, setiap orang percaya yang telah hidup kudus mempunyai tantangan untuk hidup baru. Dan yang kedua, setiap orang percaya mendapat tantangan untuk mempersembahkan dirinya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Jadi pada saat saudara dan saya sudah tahu tentang hal ini, kira-kira apa yang perlu saudara-saudara dan saya kerjakan? Poin pertama, kita telah belajar tentang menularkan love God. Dan poin kedua, kita sudah belajar tentang menularkan holy life. Jadi cinta Tuhan dan hidup kudus tidak bisa dipisahkan oleh orang percaya. Dan pada saat kita memisahkan kedua hal tersebut, maka kita akan menjadi dingin dan menjadi cuek dan sombong untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan titipkan kepada kita. Oke, jadi firman Tuhan sampai di sini dan saya akan berdoa buat kita semua. Kami bersyukur ya Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Malam hari ini kami telah belajar tentang ketaatan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kami menularkan love God dan bagaimana kami menularkan holy life di dalam kehidupan kami dan juga orang lain. Tuhan berkati kami, Tuhan jaga kami, Tuhan lindungi kami. Dan apapun yang kami kerjakan, biarlah kami kerjakan itu seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Halo teman-teman, gimana firman Tuhan ini? Pasti memberkati kita banget kan? Nah, di sini saya mau ngasih pengumuman teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan keluar-keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Nah, terus selanjutnya teman-teman buat yang mau memberi, kita akan cantumin nanti nomor rekeningnya. Teman-teman bisa tetap memberi walaupun kalian di rumah untuk rumah Tuhan. Nah, selanjutnya kita akan tetapin ada live sharing. Itu untuk sebagai pengganti komsel kita, karena kita mau tetap ada pemuridan, sama-sama kita membangun komunikasi juga di antara kita. Itu setiap hari Kamis teman-teman, biasanya di Zoom, nanti kita akan infoin untuk lebih lengkapnya. Nah, pasti juga kalian selalu ikutin perkembangan update dari Joygen. Kita akan selalu cantumin biasanya di Instagram Joygen, dan biasanya juga kita juga akan kirim di grup. Jadi pastiin teman-teman ikutin update kita. Terima kasih teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.